tadi ya. Tapi di situ pendek ya. Mungkin kalau makanya mobil kecil ya. Jam 11 lewat 10 kita keluar dari tol Palimanan. Sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Cirebon. Sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Cirebon, lalu belok kiri ke Jalan Oto Iskandar Dinata. Belok kiri ke Jalan Oto Iskandar Dinata, Jalan Raya Cirebon, Bandung. Ini si Egi nih. Egi. Salah tuh. Paling salah Paris. Salah pada makan siang gitu. Banyak. Hah? Yang salah pada makan siang gitu. Enggak begitu. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Sisingamangaraja. Kita berada di Jalan Kasepuhan, memasuki kompleks Kesepuhan Cirebon. Mobil sama ini. Mobil sama. Bos beli ya? Tuh, jangan oleh tuh. Oleh.
Oh, ada 4 kelompok ya? Ada? Iya, 4, 30, 30, 30. Iya, ada 4 kelompok udah dikelompokin masing-masing ya? Belum, Mas aja atur aja kurang lebihnya. Nah, kan ada 2 yang nggak pakai toa kan. Jadi yang nggak pakai toa yang mungkin lebih dikit, atur aja. Ya baik, Bapak Ibu, ini udah kumpul semua? Enggak dong. Ya baik, Bapak Ibu yang terhormat, sebelumnya bisa dimulai Bapak Ibu ya, izin. Baik, sebelumnya kami ucapkan Bapak Ibu dari Bank Permata, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan didampingi oleh 4 orang pemandu. Pertama-tama nama saya Farhan, Bapak Ibu. Siapa? Farhan. Dan ini rekan saya dengan nama Mas Rian. Dan ini Bapak yang di belakang namanya Pak Haji. Dan ini satu lagi namanya Mas Faisal. Dan nanti Bapak Ibu akan dibagi 4 kelompok ya. Nanti kalau memang belum dikelompokkan mungkin boleh ikut aja, nggak apa-apa. Nanti ada 4 pemandu yang masing-masing nanti dipisah tempatnya. Karena nanti di sini tempatnya itu ada bermacam-macam atau berbeda-beda. Nanti ada yang ke museum dulu, ada yang ke istana dulu, bahkan ada yang ke sumur dulu yang paling belakang. Baik Bapak Ibu, izin sebelumnya saya menceritakan sedikit sejarahnya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu sekarang berada di Keraton Kasepuhan Cirebon, yang dimana ini merupakan keratonnya daripada Sunan Gunung Jati, yang dimana keraton ini dibangun dulunya itu sejak tahun 1430 Masehi. Yang membangunnya justru itu adalah uaknya atau pamannya daripada Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Walang Sungsang, atau anak daripada Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang merupakan kakak dari Raden Kian Santang. Dan Bapak Ibu yang terhormat, keraton ini awalnya bernama Keraton Pakungwati yang sebetulnya itu diserahkan untuk putrinya Raden Walang Sungsang yang bernama Nyimas Pakungwati. Cepet. Makanya awal keraton itu bernama Keraton Pakungwati, sehingga keratonnya akhirnya diserahkan kepada keponakannya Raden Walang Sungsang yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau yang bergelar Sunan Gunung Jati. Jadi Ibu dan juga Bapak, total luas keraton ini itu mencapai 25 hektar. Tapi kita keliling kurang lebih cuma 2 hektar saja, karena sisanya itu adalah untuk penduduk. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang atau warga yang tinggal di sini itu menempati statusnya tanah keraton. Jadi mereka itu hanya HGB saja, hak guna bangunan. Ya. Dan Bapak Ibu, mungkin keraton ini akhirnya terpecah menjadi 2. Di tahun 1678 terjadi proses sejarah yang menjadikan Cirebon ini 2 kesultanan kakak beradik yang dua-duanya jadi sultan. Karena ada dombanya Belanda, Divide et Impera. Kakaknya tetap bertahta di sini, diberi gelar Sultan Sepuh. Sepuh dari bahasa Jawa artinya adalah tua. Dan akhirnya nama Keraton Pakungwati berganti namanya menjadi Keraton Kasepuhan. Adiknya mendirikan keraton baru, jaraknya dekat dari sini, kurang lebih 500 meter ke arah barat. Dikenal dengan namanya Sultan Anom. Anom di sana diberi nama, itu Anom ini artinya adalah kulit. Nah, akhirnya nama keratonnya disebut Keraton Kasepuhan. Dan Bapak Ibu yang terhormat, kita akan langsung dibagi aja. Mungkin Pamer. Ini foto barang ada di istana. Oh, di sana. Nanti Mas kumpul. Iya. Bagi mungkin 30 aja. boleh 30 gimana? Cepet. 20 kita. Ya. Kurang aja kurang lebih nggak harus ini. Terima kasih ya. Nanti yang kedua dengan saya, Bapak Ibu. 30. Dan yang pertama dengan Mas saya. Ini cewek-cewek dong ya. Silakan Bapak, silakan diingatkan berapa aja yang ngertinya bersihnya silakan. Silakan diingatkan berapa aja Pak. Bersih silakan diingatkan. Nah, hati ya. Silakan diingatkan berapa aja. Sini jalan kanan kiri. Video lagi video. Kanan kiri. Ayo, yang mau ruat ntar di pohon besar ya, yang mau diruat ya. Di bawah pohon. Kalau zaman sekarang ini seperti bagian resepsionis. Setelah laporan diterima, baru nanti akan diantarkan masuk. Untuk bangunan yang ada di sini, itu masuk asli semua. Kecuali namanya dengan atas. Untuk yang kayu, ini sudah berusia 400 tahun.
alhamdulillah yang jendelanya belum pernah ganti sampai sekarang. Dan di sini Bapak, kita akan menuju ke bagian istana terlebih dahulu karena mungkin ada yang motion dulu. Kita ke istana terlebih dahulu, kita ke sini silakan. Ya, kita nanti akan ada sesi foto. Bapak izin yang pakai yang bawa banner Bapak. Yo, misi dia. Balikin nggak apa-apa? Ya silakan Bapak Ibu, kita sambil jalan, kita menuju ke bagian istananya terlebih dahulu. Bapak Ibu melewati sebuah gerbang. Gerbang ini dikenal dengan namanya regol. Ya, regol ini dari bahasa Jawa yang artinya gerbang beratap atau gerbang yang beratap. Ya. Ini gerbang utamanya betul. Atau sana itu bukan gerbang, sebetulnya itu jembatan. Kita menuju ke istana terlebih dahulu karena ada Pak Haji yang menuju ke museum. Di depan ini terdapat sebuah musola namanya Langgar Agung. Ya, jadi langgar ini sampai saat ini pun masih difungsikan untuk tempat ibadah ya, yang dimana itu hanya untuk sholat 5 waktu saja. Kalau sholat Jumatnya tadi diadakan di Masjid Cipta Rasa. Dan izin Bapak Ibu, di sini setiap 1 tahun sekali masih digelar acara setiap Maulid Nabi, yang kita kenal dengan nama upacaranya adalah Panjang Jimat. Kalau di Jogja namanya adalah Sekatenan. Kalau di sini namanya Panjang Jimat. Panjang artinya sepanjang masa. Jimat itu bukan benda. Jimat ini adalah sebuah singkatan dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah siji kang dirumat, atau satu yang dirawat, yang dijaga, itu adalah keimanan kita. Jadi sepanjang masa atau sepanjang kita hidup, kita harus selalu menjaga keimanan kita. Kalau Maulid Nabi di Cirebon itu tidak ada arakan pusaka Bapak Ibu. Yang diarak itu adalah lauk pauk dengan nasi. Nah, yang uniknya itu nasinya dimasak bukan menggunakan air, tapi menggunakan minyak goreng atau minyak kelapa. Dan yang memasaknya adalah ibu-ibu yang sudah menopause. Selama memasak, ibu-ibunya tidak boleh putus baca sholawat, harus sholawatan terus. Itu hanya ada pada saat upacara tradisi Maulid Nabi saja, seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kita menuju ke istana terlebih dahulu. Dipersilakan kita ke arah sini. Yang mau ikut, kita ke sini ya, silakan. Kita ke istana dulu, yang kelompok ini. Kita ke istana dulu, kelompok 2. Dari istana kita ke sumur, dari sumur kita baru ke museum AI sambil keluar. Udah ada museum AI di sana. Ya. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, izin. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bagian utama daripada Keraton Cirebon. Ini halaman ini disebut dengan namanya Taman Dewan Dari. Bapak Ibu, di taman ini di tengah-tengahnya terdapat 2 patung macan putih. Itu simbol daripada kerajaan Pajajaran. Jadi Cirebon ini merupakan penerus daripada kerajaan Pajajaran. Karena kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi merupakan kakeknya daripada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dari garis ibu adalah dari garisnya Prabu Siliwangi. Karena ibunya Sunan Gunung Jati bernama Nyimas Rara Santang, yang merupakan putri daripada Prabu Siliwangi. Seperti itu ya. Dan juga di tengah-tengah ada meja dan kursi batu yang dibawa dari Gujarat, dari India. Yang membawanya adalah Thomas Raffles, penunggung Rafflesian. Dan ini dibawa di tahun 1811. Sedangkan di depannya ada patung sapi kecil, Lembu Nandi. Ya, jadi Bapak itu merupakan simbol penghormatan terhadap agama Hindu. Jadi walaupun Cirebon ini kerajaan Islam, alhamdulillah toleransi di Cirebon ini sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun Cirebon belum pernah ribut masalah agama. Ya, izin Bapak Ibu yang terhormat, kita menuju ke istana terlebih dahulu. Kita ke sana. Istana ini punten saya nggak pakai toa. Ya, izin Bapak Ibu yang terhormat, kita sekarang berada di istana, yang dimana istana ini merupakan tempat tinggal Sultan atau Raja tinggal di dalam sini. Izin kita nggak boleh masuk sampai ke dalam, karena maaf Sultannya tinggal di dalamnya, dan izin dibukanya setiap Idul Fitri hari kedua saja. Jadi disebut dengan namanya Open House. Ya, umum boleh masuk ke dalam. Ya. Dan izin kita hanya boleh ngintip aja nanti dari sini. Walaupun terang, ada yang perlu jelaskan dari Bapak Ibu ya. Barangkali takutnya Bapak Ibunya salah arti tentang keraton ini. Jadi mohon maaf, barangkali tadi dari depan
sampai ke belakang sini Bapak Ibu banyak menemukan ada kotak amal. Ya, tadi ada ya. Orang yang sedekah bukan. Jadi kotak amal di sini itu diperuntukkan untuk para abdi dalam yang bekerja di sini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, abdi dalam di sini itu tidak ada yang diberi sama pemerintah. Jadi yang diberikan modal itu 100.000 sampai 200.000. Kali Bapak Ibu punya rezeki lebih dan mau silakan. Kami tidak memaksa, insya Allah akan diberikan sesuai dengan lagi oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk alas kaki pakai aja ya. Kita alasin, silakan. Yang mau maaf, silakan Bapak Ibu. Iya, hanya mungkin dari paling silakan. Ini buat dan ini adalah raja-raja yang pernah bertahta di sini Ibu Bapak. Dari yang pertama Sunan Gunung Jati sampai yang sekarang bernama PRA Lukman Zulkarnain. Izin, kerajaan di Cirebon itu masih aktif. Hanya saja tidak seperti yang ada di Jogja. Karena kalau kita kenal Jogja itu sultan otomatis kepala daerah sana. Isinya sebagai kepala adat, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Namun sekarang pun sultannya masih ada dan tinggal di dalam turun temurun sampai sekarang harus tetap laki-laki. Karena dalam Islam, ini kan kerajaan Islam ya. Ini adalah kita menuju ke bagian belakang, dipersilakan. Gunung Jati? Iya. Di mana? Sebelah mana? Itu dari sini 7 kilo. Oh, masih 7 kilo dari sini. Arahnya Pantura. Iya. Ini tempat sultan Gimana Pak? sebelum ke sini dulu. Sini dulu. Jadi tamu itu sebelum ketemu sultan nunggu dulu di sini nunggu informasi dari luar. Nah, ini di sini. Enggak, sultan tetap di dalam nunggu di dalam. Bapak Ibu, izin saya arahkan. Kita akan ke sebuah sumur di dalam. Itu merupakan patilasa atau tempat Sunan Gunung Jati tinggal di sana. Dan nanti di sumur ini airnya boleh langsung diminum gitu. Sumur ini airnya pernah diteliti sama IPB, pH 7,5. Izin, kalau Bapak Ibu minum airnya jangan kaget. Rasa airnya itu akan beda-beda. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing. Kalau rasanya manis, berarti badan Ibu pas dan capek-capek. Kalau rasanya tawar, berarti sehat. Tapi kalau rasanya pahit, sedang mengalami suatu gejala penyakit. Nah, Bapak Ibu di sana boleh cuci muka, boleh minum airnya. Ini air juga dikenal dengan air awet muda. Ya. Tapi bagi yang masih muda Ibu Bapak ya. Paling tua awet nih tuanya ya. Kalau yang udah ubanan awet ubannya. Yang mau MCU minum airnya, yang mau MCU. Seminggu lagi. Nah, yang mau MCU minum airnya ya. Ada duitnya cepet. Biar senyum, senyum dia. Ngeliatnya senyum, ngeliatnya. Ini ya, barokahnya. Lancar ya. Apa ya? Aman enggak? Barokahnya. Keputren. Oh. Tebel ya? Dindingnya tebel ya? Dindingnya. Batunya masih batu begini, gede bener. Gede, lebar. Material mana yang jualnya? Baik, Ibu Bapak yang terhormat, ya. Sekarang kita berada di situs keraton awal. Ini yang dikenal dengan namanya Keraton Pakumbati yang saya jelaskan tadi. Ini keraton yang pertama kali dibuat oleh Raden Wolang Sungsang, yang dimana bangunan ini atau bata-bata yang ada di sini berusia 600 tahun Ibu Bapak. Bata-batanya asli dan ditempel. Kalau perhatikan nggak ada yang pakai semen. Jadi disebutnya kuta kosot. Kuta itu tembok, kosot itu yang digosok. Jadi bata-batanya sebelum ditempel itu direndam dulu dalam air, diangkat, lalu di antar bata ini digosok. Karena bahannya dari tanah merah, akhirnya lengket, terus nempel. Ya, jadi kalau di sini nggak ada teori pakai Semen. telur, nggak ada. Kalau di sini ya, kalau tempat lain nggak ada, ya. Dan Bapak Ibu di sini nanti ada 3 sumur, ya. Ada sumur Agung, sumur 7 dengan sumur Kejaya. Nah, punten Ibu Bapak yang terhormat, di sini yang boleh diminum atau boleh digunakan itu hanya sumur Agung saja. Karena sumur Agung ini yang pernah diteliti. Tapi kalau sumur 7 itu airnya keruh atau kotor. Biasanya itu digunakan untuk siraman pengantin.
tradisi orang Jawa kan gitu ya. Dan izin kalau sumur kejayaan itu yang masuk hanya boleh laki-laki saja, tapi airnya nggak boleh diminum. Karena sumur kejayaan ini adalah merupakan tempat tinggalnya Sunan Gunung Jati. Bahkan waktu Sunan Gunung Jati masih hidup, istrinya itu nggak boleh masuk di situ. Ya, kita menuju ke sini, dipersilakan. Pantangannya apa kalau kerja? Nggak boleh. Nanti jelasin tempatnya aja, jalan. Kemudian Tempatnya itu nggak masuk, dijelasin di dalam. Biar masuk ya. Biar masuk. Biar nggak tahu. Udah kan? Wah, ini ceremek nih. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ini kita melewati sebuah kolam dikenal dengan nama kolam Pasucen. Pasucen itu sesuai namanya pensucian. Jadi, dahulu sebelum tamu masuk atau pengunjung masuk atau tamu kehormatan mau masuk itu harus wudhu dulu di sini. Mensucikan diri, karena ini merupakan tempat tinggal Sunan Gunung Jati yang jika orang ketemu dengan Sunan Gunung Jati harus wudhu. Namun, pada saat itu pemerintah bantu membangun, hanya saja pembangunan ini salah. Akhirnya ini menutup mata air. Ini ada dari kolam ikan ya. Setelah ini situs Bapak Ibu dan dulunya ada tangga untuk turun ke bawah buat wudhu. Ya. Kita masuk sini dipersilakan. Aduh. Kita kumpul di sebelah sini biar ya, baik Ibu Bapak yang terhormat, kita melewati sebuah pohon beringin ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanya-nanya deh, ini gua apa ya? Jadi punten, ini adalah pohon beringin yang dimana pohonnya itu hanya bawahnya aja beringinnya. Tapi kalau yang tumbuh kata saya ini adalah benalu daripada beringin. Yang kita kenal namanya pohon luar atau buah. Ya, dan punten Ibu Bapak, ini buahnya dari pohon luar tersebut. Pohonnya ini atau buahnya ini itu banyak mengandung getah sehingga nggak ada yang makan nih seperti itu. Dan punten Ibu Bapak, pohon ini usianya 200 tahun. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau beringin itu daunnya nggak begitu gede, beringin itu daunnya kecil. Ya. Dan di depan ini ada pohon yang lebih tua rumah, kalau dikenal dengan namanya tanaman cager. Ya. Ini bisa setinggi ini Bapak Ibu, dan usianya ada pohon itu adalah 600 tahun. Sopa itu biasanya kalau kita masih kecil itu diisap ada madunya, manis. Kita sini. Nah. Ini dulu seberang keraton atau sebelah keraton ini langsung laut Ibu Bapak. Tapi sekarang udah mundur makin ke kanan. Laut Cirebon dangkal. Ini makanya dulu ada gorong-gorongnya Pak. Makanya itu ada kayak gitu, jadi karena ambles. Kita ke sini. Kita menuju ke sumur agungnya. Kita ke sini, Pak. Sumur yang boleh minum kita ke sini. Baik, kita nanti dan kumpul kembali di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan ini adalah sebuah patilasan Sunan Gunung Jati yang tadi dijelaskan bahwa di dalam itu terdapat sumur kejayaan. Ya. Dalam sini merupakan tempat tinggal Sunan Gunung Jati, makanya disebut patilasan. Patilasan itu ya diartikan tilang atau jejak, di mana Sunan Gunung Jati itu sempat tinggal di sini. Yang bahkan Sunan Gunung Jati punya luas istananya yang sangat luas, tapi beliau yang ingin tinggal di sini. Nah ini perempuan nggak boleh masuk sampai sekarang, bahkan pada zamannya Sunan Gunung Jati masih hidup, istrinya itu nggak boleh masuk karena pada saat itu perempuan mengalami menstruasi, ada yang namanya pembalut, ditakutkan nantinya menetes. Dan ini tempat ibadah, Sunan Gunung Jati tinggal sini untuk ibadah yang untuk sholat seperti itu. Jadi takutkan dan nanti tempatnya nggak suci lagi. Dan di dalam itu punten difungsikan untuk para wali musyawarah. Jadi ketika para wali musyawarah, takutnya kalau perempuan dengar apa yang dimusyawarahkan nantinya nyebar keluar seperti itu. Ember sih lu pada ember. Ya, punten ya, bukan itu ya. Nanti mau masak boleh. Tapi Lu diem aja lu di sini, gua mau masuk, jangan pada berisik ya. Kita sini dulu, kita ke sumur agungnya dulu ya. Ini waktunya minum. Aus sih. Iya, balik gue jadi muda ya. Jangan heran kalau lu nggak pada ngenalin gua ya. Iya. Kayaknya mukanya enggak muka banget, tapi lo minum jangan muka setia jadi tuanya kan lu.
Set. Nah, Oh, ini adalah sebuah taman, Bapak Ibu. Ini taman air, ya. oh ini mau Yang bikinan. mana ini merupakan tempat mainnya putri-putri raja, makanya ini disebut namanya Taman Kaputren. Tempat mainnya putri-putri raja, anak-anak raja perempuan main air di sini. Ya. Dan ini merupakan peninggalan masa dulu. Makanya bangunannya sudah nggak ada bentuk, ya mungkin hanya sedikit aja bentuknya kelihatan. Dan 600 tahun yang lalu, dan ini adalah prototipe daripada Gua Senyaragi. Kalau Senyaragi kurang lebih seperti ini. Cirebon, ini banyak karang. Kenapa? Karang Cirebon adalah pesisir pantai yang makanya walaupun mendung, Cirebon ini akan tetap terasa gerah panas. Ya. Kita akan duduk di sini. Izin Bapak Ibu, kita berkumpul di sini. Maju aja, maju Pak, maju. Biar awet tua. Uji nyali. Yang muda biar tetap muda, yang tua awet tua. Dari sama MCU. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, ini sumurnya. Bandel masih kuat? Dalam terdapat Oh iya iya. Rata ya. boleh diminum yang di sini. Jadi saya jelaskan bahwa kalau minum merasa manis, berarti badan Bapak Ibu lagi capek-capek. Kalau rasanya tawar, berarti sehat. Tapi kalau rasanya pahit, sedang mengalami suatu gejala. Dan punten, barangkali ada keluarga yang sakit, boleh minumin. Boleh dibawa pulang airnya, tapi nggak boleh dimasak. Jadi kalau dibawa pulang, itu harus langsung diminum dan boleh dicampur sama air yang udah matang. Tapi punten nih Bapak, jangan percaya sama airnya. Karena itu syirik nih Bapak ya. Dan izin, Nabi Musa membelah laut dengan tongkat, tapi bukan tongkat yang kita sembah, tetap yang maha kuasanya seperti itu. Ya. Dan izin Ibu Bapak, Bapak Ibu kalau mau bawa airnya sudah siapkan botolnya. Tapi punten di sini tidak ada jual beli. Barangkali yang membawanya ada yang pengganti atau makannya. Nanti langsung aja ngobrol sama yang di sininya, dipersilakan, tapi sekali lagi nggak boleh dimasak dan tidak ada sifat paksaan di sini. Kalau memang mau bawa silakan, dia juga nggak masalah. Ya, silakan. Mungkin yang mau cuci muka dulu silakan. Yang mau bawa airnya tidak ada, insya Allah ini udah 600 tahun semuanya. Enggak, maksudnya itu kalau dibawa pulang ada. Oh nggak ada. Yang penting jangan dimasak aja Ibu. Ya. Ini airnya tuahnya itu menghilangkan haus ya. Yang utama. Ya, jelas itu. Tuahnya menghilangkan haus dan dahaga. Kalau Bapak Ibu mau mandi di sini boleh, tapi nggak boleh buang air kecil. Boleh, takutnya ya. Sumur apa, Pak? Sumur Agung. Kamu nggak pernah ngeliat tunggaan Biar kayak turis, Pak. kayak orang-orang ya. Gimana hasil MCU-nya gimana MCU-nya? Woi, MCU-nya gimana MCU-nya? MCU-nya aman ya berarti ya? Mungkin Bapak untuk kotaknya yang udahnya silakan. Kalau pahit jangan MCU udah pasten jelek dah. Ini asin aja ya. Asin bisa sini. Asin. Kedalaman sumur 5 meter. Dari atas sampai atas. Ya, biasanya di atas aja Bu, nggak boleh ke bawah. Silakan Bapak. Bukan mata air itu habis diambil Ibu. Goyang ya. Airnya bergoyang itu habis timbang. Nih. Silakan yang udah cuci mukanya, yang belum di kotaknya, asin aja.
saja tempat keramatnya. Dia nggak pakai kacamata samanya tuh. Kita pecah dulu. Ketemu matanya. Senggol nih. Karena duit lagi nih. Terang jati salah satu istrinya yang berasal dari namanya Putri yang belum berpapan dari Tawar. yang isinya itu keramik hijau. Kemudian dari kaisar Alhamdulillah. Manis. Enak, aku tawar. Enak. Manis. Manis Kayak di beda rumah. ada sakit mah. Kayak di rumah. Kayak yang megang kamera. Manis ya? Manis kayak gue lah. Silakan disiapin buat makanannya. ada. Kita kemudian Jawa Barat dan Ini soalnya. Oh udah. Yang situ Sunan Gunung Jati ini Mbah Kuwu. Awalnya Keraton awal. ini bekas pujinya sumber awal-awalnya. Airnya tinggi terus. Ini keraton awal. Ini pondasi-pondasinya ini yang masih tersisa. Tapi dulu pernah itu Pak, pernah tinggi Pak. Pernah tinggi tadinya. Ini pondasi ini. Ini kurang tahu sih. Oh. Ini kan di 1430 Masehi. Kalau ini tahu. Oh. 97 dibangunnya ini. Enggak, keren itu dulu udah pernah jadi, kemudian runtuh. Oh. Mungkin dulu yang mungkin. Kita ketika ketemu udah begini. Jika yang 1430 ya udah pun bapak juga melayang juga belum ada. Oh, ini juga baru Pak, kendinya baru ini. Ya ini juga bagus. Ini. Ya Pak, makasih Pak. Ya ya. Assalamualaikum. Ini pemberinginnya nih, sumber air untuk sumur. Memang dari dulu. Ademen masih pada sini Pak. Adem-adem lagi enak. Iya, adem bener. Malah ngantuk bawahnya. Adem banget. Bawangnya mau rebahan nih Pak. Geleng-geleng aja udah. Jelasan. Nih petasannya Sunan Gunung Jati. Karang laut. Iya kan dekat laut. Kita di pesisir ini. Iya. Kan tadi ada pelabuhan tadi. Di depan boleh, tapi tutup. Kalau gini dapat nggak kuatnya Mas Reki? Boleh masuk sini aja Pak. Boleh nggak apa? Langkain aja nggak apa? Hati-hati nih, ini aja yang ngebut. Yang ngebut sini aja. Video.
Komen, komen, komen.